Hari ini AMR Podcast kembali ketemu dengan saya. Bintang tamunya spesial kali ini seorang YouTuber dari Palu. Nah, dia sudah cukup lama jadi YouTuber di Palu. Ini ada Mbak Viviana Lee. Mbak ada kode ya? Viviana Lee. Iya. Apa kabar? I'm okay. Sehat ya? Baik. Baik ya? Sehat. Iya. Ya, saya dengan Mbak Viviana sebenarnya udah pernah ketemu satu kali di acara YouTube. Betul. Ya, YouTube Rewind ya. Ya, YouTube Rewind itu saya sempat ketemu dan saya lihat cukup profesional lah mengelola YouTube lah. Kalau boleh tahu saat ini fokusnya kemana? Konten saya sebenarnya ada 3 channel. Ada 3 channel Tapi ya? yang paling fokus adalah makan. Jalan-jalan dan makan. Jalan-jalan dan makan. Yang satunya? Viviana Lee on kamera. Itu khusus untuk liputan-liputan kegiatan atau film pendek. Oh, cerita-cerita Ada film. kolaps gitu. Kolaps Film gitu ya. pendek, parodi atau apa. Kayak gitu, Kak. Terus ada juga hairstylist. Hairstylist. Jadi pas kita lagi job hairstylist, nah itu di video masuk di konten yang itu. Sekalian ya, jadi kerja terus jadi di video juga. Cuman yang paling digeluti kalau saya lihat videonya ya, ini channelnya bisa disebutkan channel YouTube-nya? Viviana Lee. Viviana Lee ya. Jadi jangan lupa nonton ya channel YouTube Viviana Lee kalau mau ketemu makanan-makanan yang lagi viral di Palu ya. Di Palu ya. Oh ya, kenapa milih makanan? Suka makan. Suka makan. Jadi simpel ya, sesuai hobi, suka makan, terus makan. Jadi konten YouTube sekalian ya. Iya. Jadi nggak ribet ya? Nggak ribet. Awal mula membangun YouTube itu gimana ceritanya? Sebenarnya kalau soal syuting terus bikin konten makan itu sudah biasa dari punya Facebook ya. Iya. Itu sering bikin teman-teman entah kenapa, padahal belum jadi siapa-siapa waktu itu, belum jadi, pokoknya cuma jadi orang rumahan. Terus mereka nitip makanan, kirim makanan, entah kenapa gitu, nggak tahu. Jadi sering bikin postingan, ini makanannya enak apa semuanya. Tiba-tiba ya ada panggilan sih, dibilang coba bikin konten lah gitu, bikin jadi YouTuber, coba aja gitu kan. Tapi waktu itu masih belum terarah mau bikin konten apa gitu kan. Kalau dibilang make up, kurang suka sebenarnya, enggak juga pintar untuk make up atau apa gitu. Jadi apa ya bagus? Oh, yang kebetulan cuma suka makan kan. Karena sering bikin konten makan di cuma video-video singkat, ya udah jadi seorang food vlogger. Oh, jadi food itu awal mula ceritanya jadi temen ngirimin makanan terus dulu di Facebook berarti aktif sering ya? Sering bikin jadi cuma video aja, tapi kan nggak menghasilkan, hanya bantu teman kan. Itu pun nggak dibayar, cuma dikirimkan makanan gratis ya. Minimal dapat makanan gratis lah. Iya, gitu. Bantulah teman. Iya. Jadi kalau suka dukanya sih jadi konten kreator YouTube yang kuliner lah ya. Kalau bahasanya mungkin mukbang ya. Mukbang itu untuk orang yang makan banyak. Ini berarti beda ya? Jadi saya gabung-gabung sih. Kadang-kadang mukbang, terus kadang-kadang pengen coba ASMR, kadang-kadang juga ya review-review biasa atau berarti makan enak. Tergantung situasi, enggak panggilan juga. Cuman intinya adalah makanan. Karena saya lihat videonya kan, saya buka YouTube-nya Viviana Lee, itu ada yang viewersnya sampai 9.000 loh. Iya. Itu 9.000 views, 9,7 ribu ya. Itu lumayan bagus, berarti untuk di daerah ya. Kalau saya pelajari ya, ini kan sama-sama di daerah nih. Buat YouTube di daerah itu buat saya tidak segampang di kota besar. Betul. Perjuangannya luar biasa ya. Perjuangannya luar biasa ya. Kalau di kota besar mungkin mereka, saya rasa kalau mereka bisa tampil di layar kaca ya kayak gitu, gampang sekali kalau mereka punya kenalan artis. Cepat karena artisnya nasional. Betul. Kalau kita itu di masih Palu ya,
Kompleks Palu itu Iya, istilahnya ya cuma selegram lokal gitu kan. iya, Nah, teman-teman YouTuber, tapi yang kenal itu juga cuma orang-orang lokal gitu. iya. Jarang ada yang kenal sampai di luar Jawa gitu. Nah, jadi ya memang kita harus lebih bekerja keras. Rasanya seperti itu ya. Oke, mulai upload video pertama itu berapa viewers itu saat itu? Setelah 1 bulan, Upload video pertama Iya. itu viewersnya lumayan sih. langsung besar. Ya, dia sekitar 500 atau 700 ya, lumayan Itu lah. video pertama ya? Video pertama. Berarti sudah cukup bagus. Padahal itu cuma coba-coba. Jadi ceritanya ada seorang YouTuber besar, Iya. memang orang Palu, ngajak collabs. Dia bilang coba kamu bikin konten dulu gitu, coba-coba. Makannya bagaimana, pengambilan angle gambarnya bagaimana, dia mau lihat dulu gitu kan. Nah, bikinlah konten pertama. Waktu itu makan mujair. Nah, entah kenapa naik gitu, lumayan lah. Karena kita mungkin baru pertama, jadi kenalan-kenalan itu nonton, penasaran lihat kan, gitu. Nah, pas yang kedua udah collabs gitu ya, sama YouTuber besar. Oh, jadi collab ini penting ya? Penting sebenarnya. Collab ini, dengan adanya collab ini maka bisa, Kenalan dia bisa kenal kita. ya, dan menaikkan viewers dia, Iya. bisa lari ke viewersnya Nah, Mbak. sama-sama saling Saling apa ya? support ya, Iya, mutualisme. mutualisme ya. Heeh. Ya, kalau jenis makanan yang direview ada lebih spesifik nggak? Yang bagaimana atau Kalau saya lebih suka condong makanan yang mengandung rempah atau cabai-cabean, pedis. cabai-cabean ya? Dunia cabai ya, bukan Iya, cabai-cabean karena ya. lebih suka yang pedis gitu ya. Suka yang makanan pedis ya, Kebiasaan. kebiasaan ya. Tapi nggak memilih makanan Ya, kan, kalau artinya memang pas kita harus review makanan yang manis, nggak masalah, nggak masalah. tetap dijabanin Tetap. ya, gitu ya. Kalau biasanya kan wanita kan makan kan takut gemuk kan. Nah, kalau ya saya lihat lah yang di TV-TV lah, yang pembawa acara yang kuliner lah ya, kuliner itu rata-rata kan badannya pasti naik karena apa ya? Karena makanan kan. Makanan. Nah, ini udah lama kan dijalani, jadi Udah mau 2 tahun. 2 tahun ya. Dan itu pasti sering makan kan. Heeh. Ini badannya segini-gini aja nih. Iya. Itu anugerah dari ilahi. Makan seberapa pun nggak ngaruh ya. Iya, gitu. Emang ditakdirkan mungkin jadi vlogger food ya, makanan Padahal ya. nggak olahraga. Nggak olahraga ya. Nggak pernah ke fitness, nggak pernah olahraga atau perawatan, nggak. Makan apapun ya segitu-gitu aja ya. Berarti udah cocok lah jadi food vlogger lah ya. Karena nggak ngaruh ke badan. Nah, beda dengan mungkin beberapa orang begitu makan sedikit, bahkan Baru telan minum ludah aja ya. udah naik berat badan 10 kan. kilo ya. Iya, gitu. Iya, kalau bisa di-sharing mungkin kalau jadi YouTuber, saya dulu pernah sih, saya kan sudah pernah beli alat, kemudian coba naikkan YouTube. Itu awal-awal mungkin semangat, terus karena melihat viewersnya mungkin nggak terlalu banyak juga, akhirnya ya urungkan diri Drop. lagi, drop lagi. Itu ada triknya nggak dari tips dari Mbak Vivi ya? Iya, kalau saya sih, misalnya, nggak semua kan viewers saya banyak kan. Iya. Kadang-kadang kita sudah prepare demikian rupa, sudah mempersiapkan segala sesuatu, wah luar biasa, pengorbanan kita sudah terbuang di situ, tapi viewersnya cuma berapa gitu ya. Bener, Sampai 100 saja pun tidak gitu kan. betul. Aduh, bingung kadang-kadang. Tapi ya istilahnya kita kembali ulang ke asal. Ini saya bikin YouTube untuk apa? Gitu. Oh iya, ini kan saya hobi. Hobi yang kenapa tidak kalau saya perlihatkan ke orang, bisa juga menghasilkan, tapi bisa juga untuk jadi kenangan bagi saya kan. Kalau cuma simpan di istilahnya memori atau handphone ya rugi kan. Nah gitu. Selain itu, karena saya punya jalur adalah makan, itu lebih banyak membantu teman-teman kuliner yang punya usaha-usaha kuliner. Jadi tujuannya kita ya setidaknya orang bisa mengetahui apa yang kita makan itu ada gitu ya. Tempat ini ada gitu. Nah itu saja, kembali ke situ dulu, terus kemudian kita cari lagi
apa ya kekurangan kita gitu ya. Apalagi yang harus saya perbaiki, apalagi mungkin saya harus collab dengan siapa lagi gitu supaya kita lebih dikenal lagi gitu ya. Istilahnya personal brandnya kita juga harus diangkat kayak gitu. Jadi ya seperti itu motivasinya kita cari lagi apa ide-ide baru, makanan apa kira-kira yang lagi viral gitu. Itu memang agak susah sih. Kadang-kadang kita mau makan yang di rumah aja cuma telur. Kadang-kadang kalau kita lihat konten orang biar cuma telur ceplok ya, Betul. kok naik begitu ya? Kok viewersnya tinggi gitu kan? Iya. Jadi kadang-kadang ya itu mungkin karena personal brand mereka kan, sudah ada personal brand. Walaupun cuma telur apa ya, telur ceplok udah naik gitu kan. Nah, padahal kita bikin sebelumnya tapi nggak naik gitu kan. Ya kayak gitulah, ya itulah perjuangan tiap orang kan. Tetap motivasi diri lah, cari ide-ide baru lagi. Kayak gitu. Tapi bagus, kalau tadi saya tangkap pertama membantu orang juga kan, membantu usaha Iya. orang untuk diperkenalkan. Jadi tidak semata-mata mungkin cari uang ya dari Iya. YouTube ya. Kadang-kadang banyak yang tidak bayar sih. Kadang-kadang ada yang tidak bayar. Dari awal-awal bikin konten sebenarnya hampir itu nggak bayar sebenarnya. Gitu. Kita ya dapat makan gitu kan. Nah, tapi ada kepuasan sendiri ketika orang itu kita lihat naik ya, usahanya makin rame, makin orang kenal. Wih, luar biasa, tiap hari dia posting sudah banyak orang datang gitu. Itu ada kepuasan sendiri gitu ya. Ada efek berarti. Kayak gitu. Berarti kalau ketika melihat ada perubahan dari usaha orang lain, kita merasa Malah itu bahagianya. malah bahagianya di situ ya, bukan Iya, karena uangnya ya. Bukan karena uangnya. Kalau uangnya nggak seberapa. Seberapa juga kita minta untuk istilahnya lokal, kita mau minta yang lebih seperti orang di luar, artis-artis gitu, nggak mungkin kan. Istilahnya setidaknya kembali juga untuk promosi gitu. Ya, karena tujuannya mungkin bagus, bukan tujuannya adalah uang. Keuntungan, Iya, kalau biasanya tujuannya adalah materi itu, kita ketika tidak tercapai apa yang diinginkan, cepat berhenti. Iya. Mungkin kalau yang saya tangkap itu sih. Iya, karena manusia nggak pernah puas. Betul. Kalau kejarnya uang, Iya, betul kan? Pasti maunya lebih lagi. Hari ini saya mungkin cuma 200.000. Besok harus 500. Besok sudah 7,5. Besok 1 juta. Kayak gitu nanti kan? iya betul. Memang karena Padahal udah hobi ya. kepuasannya Betul. kita makan aja sudah bersyukur gitu kan. Belum tentu kita bisa beli ya. Simpel ya. Iya. Makan aja udah bisa bersyukur, dikasih makanan, di endorse Itu kan. makanan, nggak dibayar kan? Kadang-kadang ada yang nggak masuk akal, misalnya Ya. selama ini lihat di postingan kan, makanannya enak aduh menggiurkan, mau kapan ya bisa ke situ, kapan bisa beli ya gitu kan, kadang-kadang kan. Tiba-tiba ada panggilan gitu, nanti makan ya di sini. Tiba-tiba padahal yang dimakan itu lebih banyak dari yang kita lihat kan. Wah, luar biasa, itu sudah bersyukur sekali sebenarnya. Gitu. Oh, untungnya jadi food blogger itu ya. Makan enak. Makan enak ya. Iya. Termasuk ini yang punya tempat ini. Wah, makanannya Oh, enak yang punya tempat sekali. ini ya. Aduh, Ini namanya sudah ada nama belum ini? Kamboti. Kamboti ya. Ya. Ini makanannya berarti udah direview di sini ya. Udah dong, 2 kali malah. Berarti udah tayang. Ya, jadi yang waktu masih di Palu sama yang di sini, Di udah di sini. lokasi ini. Wah, pokoknya luar biasa. Tapi saya kaget juga ada tempat yang di Sigi yang buat saya kayak di Bali lah. Oh. Saya ngerasa kayak di Bali karena bangunannya juga yang tidak terlalu Unik ya, unik, sangat unik. Bangunannya sangat unik, sederhana, sederhana, unik. Orang-orang yang mungkin pusing dengan di kota, kalau ke sini tuh langsung jadi fresh. Kayak fresh. Iya. Sedangkan finally waktu pertama kali bikin konten yang langsung di sini, waktu itu baru opening, itu kayak wah, udaranya segar sekali. Terus makanannya tuh ditempurung-tempurung begitu. Itu sama masakannya tuh bau-bau minyak kampung, harum-harum kampung. Pokoknya yang merindukan kampung halaman langsung terpuaskan. Di Kamboti ya. Kamboti. Ya, ini jadi dari cara ngomongnya saja udah sangat menunjukkan bahwa Mbak Vivian Dahlia adalah food blogger yang profesional ya. Tadi dia sudah mereview ini, nanti bisa dibayar kayaknya sama Kamboti ini, udah mengiklankan ya. Iya. Udah. Merindukan makanannya. Sekalian publiknya ada di sini ya. Ya,
Sejauh ini ada tim atau masih sendiri ngelola YouTube? Sebenarnya masih sendiri. Masih sendiri. Cuma kebetulan kadang-kadang kalau memang ada yang endorse, membayar, butuh istilahnya butuh kameramen yang lebih bagus. Nah itu lain sendiri harganya. Istilahnya saya walaupun cuma seberapa, tapi yang bagian kameramen harus dibayar juga kan, Betul. tim kreatifnya kan. Kadang-kadang yang paling sederhana adalah saya panggil anak YouTuber, tapi saya kasih uang capeknya dari pembayaran endorse-nya gitu. Jadi nggak gratis, dan kalau kita mau kita panggil orang bantu shoot gitu. Oh ya, berarti sejauh ini masih Tapi secara lebih banyak sendiri. ya, Uh-uh. belum pakai tim. Ke depan mungkin ada rencana untuk Amin. ambil. Kalau YouTube-nya sudah lumayan besar, ya bisa ada tim lah. Sekarang subscriber berapa? Sudah di 2.420-an. udah besar lah untuk ukuran daerah kan. Ya lumayan lah. Kalau untuk viewers Viewers yang paling tinggi ya hampir 10 10.000. 10K. Hampir. Besar, itu termasuk besar. Itu udah 2 tahun ya dibangun ya. Ya 2 tahunan. Kalau untuk mengupload video, saya lihat cukup konsisten sih. Itu memang harus ada kewajiban dalam seminggu berapa kali upload, atau seadanya aja lah, yang penting ada gitu kan. Iya, kalau memang pas dapat momennya, dapat tempatnya yang atau makanan apa yang akan direview memang menarik, ya bisa sampai 1 minggu 3 kali gitu. Nah, tapi kadang-kadangnya 1 minggu sekali gitu. Kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 3. Tapi dalam seminggu pasti ada. Iya, Pasti ada video yang diupload ya. Harus ya. Mm-mm. Harus ya. Ya, berarti selama ini masih menggunakan HP ya? Handphone ya? Iya, belum pakai kamera. Belum pakai kamera ya? Belum cukup modal untuk itu. Sebenarnya sih bukan nggak cukup modal, kayaknya belum mau aja beli Harus ya. lebih berusaha lagi. Tapi ini jadi inspirasi loh buat teman-teman di Palu. Selama ini mungkin HP hanya kita gunakan untuk sosmed ya, Iya. sosmed ataupun Main game. main game ya. Dan ternyata itu bisa kreatif dari HP dan bisa Bisa menghasilkan. Itu ya, ini contohnya Mbak Viviana dari YouTuber hanya menggunakan HP. Mm-mm. Jadi jangan menunggu barang mahal Iya. baru memulai. Modalnya dari handphone biasa saja sudah lumayan. Yang penting ada kamera, kalian juga punya skill untuk ngedit, sudah. Kalau Boleh lah. ngeditnya pakai aplikasi apa? KineMaster. KineMaster ya. Itu udah cukup membantu ya. Sudah cukup membantu. Kalau suka atau dukanya sudah 2 tahun menjalani sebagai YouTuber, dukanya itu yang paling apa sih duka yang terasa selama 2 tahun ini? Kalau sukanya nanti saya tanya dukanya dulu lah. Kalau duka yang paling menjengkelkan adalah haters. Tapi kalau kita bikin Haters konten, ya? Ada ya? kita bikin konten di rumah kita sendiri, istilahnya di channel kita sendiri, aduh minim lah hatersnya. Sedikit, nggak tahu, memang jarang ada gitu kan. Ada yang tidak kelihatan ya, misalnya cuma unlike, tapi nggak kelihatan siapa gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita collab sama YouTuber besar, itu wah, hatersnya banyak sekali. Kayaknya kita dibenci deh. Kita collab sama YouTuber besar, malah masuk kontennya, malah kita hatersnya tuh menyerbu gitu, luar biasa. Apalagi kalau kita makan, pernah finally lagi di apa ya, endorse kuku palsu. Jadi kuku tuh dibuat tapi panjang gitu kan. Baru hari ini dibikinkan kuku itu, terus besoknya dipanggil collab sama seorang YouTuber besar. Nah, itu makan harus pakai tangan. Sebenarnya nggak mau gitu kan. Aduh, nanti di haters ini kalau begini. Tapi ini kan lagi endorse orang punya nail art gitu kan. Tapi dia bilang makannya harus pakai itu. Waktu itu makan telur dadar pakai pete sama cabe katokon yang ada 30 biji atau 15 biji di blender, terus ditaruh situ jadi saus. Itu ngambil kuku panjang gini, ngambil telur sama sausnya susah kan. Orang haters bilang, itu Mbak kayak orang kelaparan, nggak pernah makan telur gitu kan.
cuma telurnya saja yang dimakan, sausnya tidak. Padahal dia nggak tahu perjuangan kita nggak ngambil Ambil itu, itu ya. itu saus susah gitu kan. Terus dia bilang itu kuku panjang-panjang, ih jijik apa, sembunyikan setan apa segala macam. Wah, mereka nggak tahu kita lagi endorse, kasihan orang punya nail art. Kayak gitu ya, banyak lah pokoknya di haters. Berapa kali bikin konten sama YouTuber besar di haters banyak. Itu aja. Berarti tapi lebih banyak mungkin yang mensupport kali ya. Ya, keluarga, teman, bahkan Teman ya. orang yang nggak dikenal. Ah, Banyak yang support di komen, di juga. komennya ya. Di komen. Jadi yang haters itu atau ada trik nggak supaya nggak masuk ke hati itu kan kalau baca komennya berulang-ulang kan, wah jadi males nih Kalau buat nggak mau video selanjutnya nih. masuk di hati, jangan dibaca sebenarnya. Jangan dibaca ya. Iya, jangan dibaca. Tapi ya karena kadang-kadang kita mau belajar di situ apa masukannya, apa yang perlu diperbaiki. Misalnya, oh ya pertama kali Vianali makan waktu itu kan nggak terlalu paham, waktu itu masih sakit gigi, Ya. terus makan pedis, kamu bayangkan lah sakit gigi itu mengecap kan, jadi Iya, gitu kan. Orang bilang makanya kayak apa ya, kayak binatang iya gitu kan. bunyi-bunyi. Akhirnya oh iya, walaupun besok syuting sakit gigi tapi jangan mengecap, usahakan makan. Itu Kayak profesional, gitu, perjuangannya. sudah profesional Jadi itu dari ya. haters itu kita belajar juga sebenarnya. Berarti membangun ya. Iya, ada yang kelihatan kejam tapi padahal bisa membangun kita sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak selamanya kita harus membenci balik ya. Iya. Kalau misalnya udah berapa sih rumah makan yang di Palu? Di inilah selama menjadi YouTubers ada daftar nggak? Sudah yang di-review sudah berapa banyak? Puluhan ya. Udah puluhan ya. Hmm. Masih ada target selanjutnya di Kota Palu? Ya belum semua, masih banyak sekali. Caranya untuk mendatangkan Vivianelli mereview makanan, ada syarat khusus nggak dari Vivianelli atau? Ada berapa cara. Pertama, kadang-kadang kita personal brand kita kan. Iya. Jadi orang yang menghubungi kita lewat DM Instagram, Mbak ada waktu mau review makanan kita di sini-sini, berapa price listnya misalnya gitu kan. Tapi ada juga kadang-kadang Vianali yang membutuhkan. Misalnya, ini aku punya ide nih, konsepnya begini. Ini cocoknya makannya di sini gitu. Coba aku hubungi orangnya gitu. Ketika aku hubungi, mereka langsung respon, waduh senang sekali Mbak, datang aja Mbak, nanti kita siapkan semua Mbak, gitu. Nah kayak gitu, jadi 2 konsep itu sih. Oh ya, ada yang sifatnya yang memang Mereka yang menghubungi kita, menghubungi atau Mbak kita, Vianda, karena kita punya konsep ide, kita yang hubungi hubungi yang mereka. punya makanan ya, yang punya warung restoran lah ya, untuk di ini ya. Berarti nggak ada standar harus restoran mewah gitu kan? Nggak ada sih, yang penting makanannya Biar lesehan juga, Pak. nggak ada masalah ya. Iya, Nggak ada jadi masalah. teman-teman kalau punya makanan bisa direview oleh Mbak Vianelli. Itu pure-nya cukup tinggi, jadi bisa membantu teman-teman untuk dalam menaikkan penjualannya ya. Itu. Berarti tadi Instagram juga main ya? Iya. Selebgram juga berarti di Kota Palu. Ya, dibilang selebgram, amin. Tapi belum besar juga. Istilahnya pelan-pelan lah. Ada berapa followers saat ini? 11,6. Wah, itu mah bukan kecil lagi, udah besar. 11.000 itu udah Itu termasuk masih- besar itu. Istilahnya masih kecil sebenarnya. Masih kecil ya. Jadi kalau cuma untuk followers sih bukan itu penentunya. Bagaimana menariknya apa yang kita share, Konten ya, kontennya, kembali konten. baik foto maupun video. Ada hubungannya YouTube dengan Instagram? Iya, itu sangat-sangat berguna. Instagram atau berbagai medsos seperti Facebook fanpage atau TikTok atau snack video misalnya, atau ya dan lain-lain, itu tempat kita memasukkan konten kita yang 1 menit, durasi 1 sampai 3 menit, supaya orang bisa mengunjungi YouTube kita. YouTube itu ya, Dia tuh saling mendukung. saling mendukung ya. Medsos. Berarti hari ini kan saya mengangkat YouTuber Palu, tapi tidak hanya sebagai YouTuber, ternyata dia adalah selebgram di lokal lah ya, di Palu yang cukup lumayan lah. 10.000 itu udah lumayan banyak viewers ya. Saya aja masih 800, itu untuk menaikkan 1.000 itu berat banget ya. Gitu. Ya, kita terakhir, apa sarannya sih untuk menjadi YouTubers gitu kan? Buat kaula muda Palu lah. Ini kan kita lagi sering ke kaula
muda Palu. Mm-mm. Jadi apa ya? Finally hanya memberikan masukan teman-teman yang khususnya kaula muda, tidak juga menutup kemungkinan orang-orang tua ya. Nggak menutup Karena ya, bisa ya? Iya, orang tua sekarang itu wah, kadang-kadang mereka lebih hits ya. Kadang-kadang bisa lebih hits daripada anak muda. Dia tergantung kreativitas. Intinya kalian harus lebih penuh dengan ide, kreatif yang positif. Terus apapun hobi kalian kalau bisa diliput dengan kamera handphone atau kamera kalian yang mungkin punya modal lebih, ya kenapa tidak gitu. Kalian pakai aja semua fasilitas itu gitu. Buatkan video, apapun kegiatannya. Misalnya walaupun cuma jadi tukang kayu, terus bikin-bikin apa gitu, itu pun sebenarnya bisa kan. Jadi nggak ada batasan lah untuk sebuah ide jadi YouTuber gitu ya, atau seorang konten kreator. Semua bisa. Mungkin dimulai dari medsos-medsos dulu. Bangun personal brand di situ, terus kalian beralih ke YouTube juga bisa. Atau sama-sama jalan juga bisa. Jadi yang penting tidak malu di depan kamera. Kalaupun malu, bisa kan di belakang kamera. Bisa kan? Cari talent ya? Iya, jadi bukan kita kadang-kadang kita liput masak toh, kadang-kadang ada kan yang liput masak nggak kelihatan mukanya kan. Yang penting kreasi, kreatif, dan hobi, jadi semua bisa gitu. Ya, baik, dari Mbak Vianali saya belajar bahwa untuk memulai sesuatu itu tidak perlu dengan modal yang besar ya. Bahkan dalam genggaman pun HP ini bisa jadi sebuah modal besar. Modal Dan awal. ini sudah terbukti dari Mbak Viviana. Jadi buat teman-teman di Palu lebih kreatif, kemudian lebih berani, dan intinya mulai saja dulu ya. Dan untungnya adalah pertama harus punya personal branding. Personal branding dari Mbak itu perlu dibangun ya. Personal branding dari Mbak Viviana adalah makanan pedas, lebih pedas ya, lebih ke pedas ya. Iya. Lebih ke pedas intinya ya. Tapi bisa menerima segala macam. Segala makanan sebenarnya bisa, semua jenis makanan minuman. Cuma kadang-kadang orang takut apa ya? Endorse, takut nanti Mbak Viana suka yang pedis, kita punya makanannya manis, kue. Sebenarnya jangan takut gitu kan. Semua makanan namanya kita kan food vlogger gitu. Profesional ya. Semua bisa. Iya. Ya, jadi teman-teman untuk mendukung kreativitas warga Palu atau orang Palu, maka saya minta bantuannya untuk men-subscribe channel Mbak Vianali ya. Vianali, jangan lupa Vianali. Kemudian kalau punya makanan yang mau di-review silahkan hubungi melalui Instagram. DM saja. DM, nama Instagramnya? VVANALIE. Iya, ya itulah. VVANALIE, nanti ditulis ya. Ditulis di bawah ya. Ya. Jangan lupa video ini dinonton, kemudian like dan subscribe jika ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya komitmen untuk menghadirkan terus inspirasi-inspirator Palu yang bisa membawa teman-teman Palu menjadi pengusaha-pengusaha muda atau konten kreator-kreator masa kini dan masa depan dari Palu dan Sulawesi Tengah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan salam Viviana Lee.